Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita bakalan belajar mengenai route redistribution. Nah, jadi sebelum kita praktek, aku bakalan jelasin dulu mengenai dasar teorinya. Jadi, apa sih sebenarnya route redistribution itu? Nah, jadi route redistribution itu seperti namanya ya, redistribusi router itu berfungsi untuk sebagai penjembatan antara dua atau routing yang berbeda. Nah, contohnya aja di bagian sini, di topologi ini, itu ada dua routing yang berbeda. Jadi di area yang di blok kuning itu dia menggunakan routing RIP versi 2, sedangkan yang di blok biru ini dia menggunakan routing OSPF. Nah, supaya si router A dan di router C ini dapat tersambung, dia butuh sesuatu fitur yang bernama redistribute. Jadi nanti si RIP versi 2 ini diredistribute ke OSPF, dan di OSPF ini dia diredistribute ke RIP versi 2, seperti itu. Nah, mungkin itu buat teorinya. Buat prakteknya kita di sini langsung aja. Jadi di sini ada topologi yang terdiri dari dua area. Area yang pertama itu terdiri dari router A dan router B dan PC0, kemudian area yang di sampingnya itu terdiri dari router C, PC1 dan router B. Nah, jadi router B ini berfungsi untuk menghubungkan antara router A dan router C. Jadi di router B nanti ini ada dua jenis routing. Nah, di router B ini juga nanti kita bakalan mengkonfigurasi si redistribute-nya itu, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama kita bakalan ngasih alamat IP dulu buat perangkat kliennya. Dimulai dari perangkat klien PC0, kita di sini bakalan ngasih alamat IP sesuai dengan NA yang udah kita tentuin. Nah, NA buat jaringan ini itu dia pakai NA 192.168.1.0. Berarti buat PC0 di sini kita bakalan ngasih alamat IP 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya karena ini /24 berarti dia pakai 255.255.255.0. kemudian buat default gateway-nya kita bakalan pakai alamat IP 192.168.1.1. jadi default gateway ini nanti yang bakalan kita pakai atau kita kasih ke si router A ini. Tuh. Tadi buat PC 0, kemudian kita lanjut, kita bakalan ngasih buat PC 1. Oke, buat alamat IP-nya itu 192.168.2.2. kemudian buat subnet masknya karena /24 dia berarti pakai .0. kemudian buat default gateway-nya kita bakalan pakai 192.168.2.1 gitu. Oke, kalau udah di sini kita bakalan ngasih alamat IP buat router dulu. Buat router yang pertama itu router A. Kita masuk ke konfigurasi router A, kita masuk ke config-nya. Nah, kita di sini bakalan ngekonfigurasin atau ngasih alamat IP ke jaringan yang ini. Jaringan yang ini itu kan dia tersambung melalui port FA0/0 ya. Berarti di sini kita pilih yang Fast Ethernet 0/0, kita nyalain. Kemudian kita kasih alamat IP yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya 0, kemudian kita beri juga alamat IP buat yang serial ini, serial 2/0. Kita nyalain, kemudian kita kasih alamat IP-nya yaitu 10.10.10.1. kemudian buat subnet masknya itu .252 karena dia /30. Oke, kalau udah kita silang, kita masuk lagi ke router yang C. Nah, di router yang C ini kita bakalan ngasih alamat IP yang ini dulu, berarti dia ke Fast Ethernet 0/0. Kita nyalain, kemudian kita kasih alamat IP-nya. Oke, kemudian kita bakalan ngasih alamat IP buat yang ini. Berarti kita masuk ke, karena ini dia terhubung melalui serial 2/0, berarti kita masuk ke port atau interface serial 2/0. Kita nyalain portnya, kemudian kita kasih alamat IP 10.6. Kenapa .6? Karena dia punya network address 10.10.10.4/30. Tuh. Kemudian buat subnet masknya kita kasih 252. Tuh. Oke, kalau udah kita bakalan ngasih alamat IP buat router yang terakhir
atau yang sebagai penengah yaitu router B. Kita bakal ngasih alamat IP buat jaringan ini dulu, karena router B itu kan dia terhubung kedua jaringan ya, jaringan yang ini sama jaringan yang ini. Kita bakal ngasih ke jaringan yang ini dulu, itu dia terhubung melalui port serial 2/0. Kita nyalain, nah ini juga udah hijau. Kemudian kita kasih alamat IP nya yaitu 10.10.10.2. kemudian buat subnet masknya itu 252. Oke, kemudian buat serial yang ketiga, kemudian buat jaringan yang ini itu kan dia terhubung ke dalam port serial 3/0, berarti kita pilih yang serial 3/0. Kita nyalain portnya, dia udah hijau. Kemudian kita kasih alamat IP nya yaitu 10.10.10.5. kemudian buat subnet masknya .252. Oke, itu udah kita save. Nah, di sini kita bakalan nyambungin antara PC0 ke PC1. Nah, tapi sebagaimana kita tahu, PC0 itu dia menggunakan protokol routing RIPv2, sedangkan PC1 itu dia menggunakan protokol OSPF. Dan kalau kita sambungin itu dia nggak bakalan bisa. Ini juga belum di routing, jadi juga nggak bakalan bisa. Oke, mungkin kita coba koneksi point to point dulu. Oke, untuk koneksi point to point semuanya successful ya, berarti udah aman. Nah, di sini kita bakalan nyambungin antara PC0 dan PC1. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, PC0 dan PC1 itu kan dia terhubung ke dalam 3 router ya. Dia melewati 3 router. Artinya dia melewati 3 jaringan yang berbeda. Nah, karena dia melewati 3 jaringan yang berbeda, di sini kita butuh untuk mengkonfigurasi routingnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung aja masuk ke konfigurasi router A. Router A itu kalau dilihat di sini dia pakai RIP version 2. Berarti kita masuk ke router A, kita pilih CLI. Kemudian pastiin teman-teman berada di router dalam kurung config kayak gini. Ini kalau nggak kelihatan aku gedein dulu fontnya. Nah, pastiin dia berada di router config kayak gini. Kalau udah, kita bakalan masuk ke konfigurasi routing RIP-nya. Caranya teman-teman ketik router RIP kayak gini, enter. Teman-teman ketik versi 2, atau kalau mau disingkat juga bisa jadi V spasi 2 kayak gini. Kemudian teman-teman ketik no auto summary kayak gini. Terus teman-teman ketikin network, terus diisi network address yang jaringannya directly connected atau terhubung langsung sama si router A ini. Kalau teman-teman lihat di topologi sini, jaringan yang terhubung langsung ke router A itu ada jaringan 10.10.10.0 dan juga jaringan 192.168.1.0. Berarti di sini kita isi jaringan yang pertama yaitu network 10.10.10.0. Kemudian enter. Kemudian jaringan yang kedua yaitu 192.168.1.0. Kemudian enter. Gitu. Itu tadi buat konfigurasi router A. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi router C. Router C itu kalau teman-teman lihat di topologi sini dia pakai 2 routing. Yang pertama routing yang ini dia pakai RIP versi 2, kemudian buat routing yang ini, buat jaringan yang ini dia pakai routing OSPF. Nah, langsung aja kita konfigurasi. Oke. Jadi pastiin teman-teman sekarang berada di router dalam kurung config pagar kayak gini. Nah, terus teman-teman ketikin, kita bakalan konfigurasiin yang RIP versi 2 dulu. Berarti di sini aku ketik router RIP V spasi 2, terus no auto summary, kemudian network. Kita isiin jaringan yang terhubung langsung ke router B ini. Karena kita mau ngekonfigurasi yang ini, berarti kita ketik network 10.10.10.0 kayak gini. Nah, kita udah berhasil ngekonfigurasiin routing buat jaringan yang ini. Kemudian kita exit, kita masuk ke routing OSPF. Caranya kita ketik, kita exit dulu. Pastiin sekarang teman-teman berada di router dalam kurung config kayak gini. Terus teman-teman ketik router OSPF.
terus proses ID-nya yaitu 1 kayak gini. Terus teman-teman ketikin network 10 10 10 4, kemudian wildcard bitnya, karena ini dia /30 berarti dia punya wildcard bit yaitu 0.0.0.3. kemudian kita di sini bakalan ngasih ini sebagai area 1 kayak gini. Berarti network, nama network address-nya apa, karena kita mau ngekonfigurasiin jaringan yang ini, berarti kita tulis network address-nya itu 10 10 10 4, kemudian wildcard bitnya yaitu kebalikan dari subnet mask-nya, kan subnet mask dari /30 itu 255 255 255 252. Nah berarti kebalikannya itu 0.0.0.3. Kalau teman-teman bingung sama kebalikannya, teman-teman tinggal ngurangin 255, teman-teman tinggal ngurangin di tiap oktet subnet masknya itu dengan 255, nanti jadilah ketemu si wildcard bitnya ini. Kemudian spasi area 1. Jadi di sini kita menganggap ini sebagai area 1 di OSPF. Kalau udah, kita ketik enter. Oke, kita udah berhasil ngekonfigurasiin routing buat router B. Kita lanjut ke konfigurasi routing yang terakhir, yaitu di router C. Kita exit dulu, kemudian kita masuk ke konfigurasi OSPF, karena ini pakai OSPF, router OSPF 1, kemudian network 10 10 10 4 0003 area 1, kemudian network yang kedua yaitu yang ini, berarti 19 bentar. Oke, kemudian konfigurasi yang kedua yaitu ini network 192.168.2.0, kemudian buat wildcard bitnya itu 0.0.0.255, karena ini dia /24. Kemudian kita ngasih tahu kalau ini area 1 kayak gini. Oke, kita udah berhasil ngekonfigurasiin routing buat semua routernya ini. Nah sekarang kita bakalan nyoba ngirim paket dari PC 0 ke PC 1. Nah kalau teman-teman lihat di sini dia masih failed ya. Kenapa failed? Kalau kita coba dari PC 0 ke router B, dia successful, sedangkan dari PC 1 ke router B dia juga successful. Nah kalau PC 0 ke PC 1 dia failed. Kenapa failed? Karena antara si router A, router B, router C itu dia memiliki protokol routing yang berbeda. Router A ke router B itu dia punya protokol routing versi 2, sedangkan router B ke router C dia punya protokol routing OSPF. Nah jadi kalau kita mau ngirim data dari PC 0 ke PC 1 itu kan dia butuh jalur dari PC 0 ke router A, router B, router C, router barulah ke PC 1. Nah sedangkan di protokol routing yang digunakan dari router B ke router C itu udah beda dari protokol routing yang digunakan dari router A ke router B. Nah kalau udah beda kayak gitu dia nggak bakalan bisa nyambung. Nah buat nyambungin kedua protokol routing yang berbeda ini, buat nyambungin antara router A, router B, dan router C ini, kita butuh sesuatu fitur yang bernama route redistribution. Tuh. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke router B. Kenapa router B? Karena router B ini dia sebagai penjembatan antara dua protokol yang berbeda. Jadi yang perlu kita konfigurasi route redistribution-nya itu berada di router B. Nah, jadi kita bakalan ngekonfigurasiin route redistribution buat RIP versi 2 ke OSPF dan juga route redistribution dari OSPF ke RIP versi 2. Tuh. Oke, langsung aja kita masuk ke CLI lagi. Di bagian pastiin teman-teman berada di router dalam kurung config pagar kayak gini. Terus kita masuk ke router RIP kayak gini. Terus V spasi 2 kayak gini. Jadi kita bakalan ngekonfigurasiin redistribute dari RIP ke OSPF dulu. Kayak gitu. Jadi kita masuk ke konfigurasi router RIP versi 2-nya dulu. Kemudian di sini kita ketikin redistribute OSPF 1 ini maksudnya proses ID-nya, karena kita tadi ngasih proses ID di routing OSPF-nya itu 1, berarti di sini kita ketik 1, kemudian metrik spasi 1 kayak gini, enter.
Nah, itu tadi buat redistribute dari RIP ke OSPF. Sekarang kita bakalan ngelakuin konfigurasi redistribute dari OSPF ke RIP. Nah, itu caranya. Kita exit dulu dari konfigurasi routing RIP, kemudian kita masuk ke konfigurasi routing OSPF. Caranya, teman-teman ketik exit, kemudian ketik router OSPF, terus proses ID-nya yaitu 1. Nah, disinilah baru kita ketikin redistribute RIP, kemudian subnet kayak gini, enter. Nah, kalau udah kita silang aja. Kita di sini udah berhasil ngekonfigurasiin redistribute dari RIP ke OSPF dan juga sebaliknya dari OSPF ke RIP. Nah, dan kalau kita coba berkirim data dari PC 0 ke PC 1, dia bakalan successful kayak gini. Kemudian dari PC 0 ke router C, dia juga successful. Dari PC 1 ke router A, dia juga successful. Dan dari PC 1 ke PC 0, dia juga successful. Nah, kita coba ngeping melalui CMD dari PC 0 ke PC 1. Sebagaimana yang kita tahu, alamat dari PC 1 itu kan 192.168.2.2. Berarti di sini kita ketikin ping 192.168.2.2. Klik enter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia udah muncul reply atau muncul balasan dari PC 1 ke PC 0 kayak gitu. Oke, itu mungkin sekian dari dari redistribute RIP versi 2 ke OSPF. Berikutnya kita bakalan ngelakuin materi redistribute dari RIP versi 2 ke static. Oke, sekarang kita lanjut ke redistribute yang kedua, yaitu dari RIP versi 2 ke static. Jadi redistribute yang kedua ini berfungsi untuk menghubungkan protokol RIP versi 2 dan juga static. Nah, untuk topologinya itu sama kayak yang tadi, kayak yang redistribute RIP sama OSPF. Kemudian buat konfigurasi alamat IP-nya itu juga sama. Untuk PC 0 ini aku kasih alamat IP. Kemudian buat router A-nya juga udah aku kasih alamat IP sama aku konfigurasiin RIP. Kemudian buat router B-nya itu juga udah aku kasih alamat IP. Nih. Dan juga udah aku konfigurasiin RIP. Kemudian buat router C-nya itu udah aku kasih alamat IP, tapi belum aku konfigurasiin static. Jadi antara router B dan router C ini belum aku konfigurasiin static. Jadi dari segi topologi dan konfigurasi alamat IP itu sama kayak yang tadi, yang redistribute versi 2 sama OSPF, cuman bedanya di bagian kanan. Kalau yang tadi kan pakai OSPF, sekarang kita pakai static. Oke, mungkin langsung aja di sini aku bakalan ngekonfigurasiin buat routing statiknya. Yang pertama kita mulai dari router B dulu. Router B itu kan dia ada dua network ya yang tidak terhubung langsung, yaitu network yang ini sama network yang ini. Berarti di sini kita masuk ke config, kita pilih static, kemudian kita ketikin networknya yaitu 192.168.2.0, masknya yaitu 255.25.0, kemudian next hopnya itu berarti kan yang ini ya, alamat IP yang ini berarti 10.10.10.6. Kalau udah kita add aja, itu tadi router B. Kemudian kita masuk ke router C. Router C itu kalau teman-teman lihat di sini dia perlu konfigurasi statik di bagian ini sama ini ya. Berarti di sini kita ketik aja yaitu 10.10.10.0 255.255.255.252. Kemudian buat next hopnya yaitu 10.10.10.5. Kita klik add. Kemudian network yang kedua yaitu 192.168.1.0. Ini subnet masknya kita ubah dari 252 ke 0. Kemudian next hopnya tetap sama karena ya next hop itu jaringan yang terhubung langsung gitu. Dalam hal ini kalau si router C itu mau ke sini, dia perlu lewat sini. Nah, dan di sini itu dia punya alamat IP 10.10.10.5 kayak gitu. Udah kita add, kita silang. Oke, kemudian di sini kita bakalan ngekonfigurasiin redistribute antara RIP versi 2 dan static. Nah, caranya gimana? Caranya langsung aja kita masuk ke router B. Pastiin teman-teman sekarang berada di router dalam kurung config. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasi RIP-nya dulu, yaitu router
rip, kemudian v spasi 2, terus di sini teman-teman ketik redistribute static kayak gini, enter. Nah, kalau udah di sini kita silang aja. Jadi konfigurasi redistribute static tuh cuman gitu doang. Kalau udah di sini kita bakalan nyoba ngirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita coba. Nah, dia udah successful ya. Kemudian dari PC 0 ke router C, dia juga udah successful. Kemudian kita coba ngirim pesan dari lewat ping. Dari PC 0 ke PC 1 berarti ping 192.168.2.2. Dia juga udah nerima reply. Gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan buat materi root redistribution atau root redistribute. Kalau udah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.